Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Bapak absen dulu ya. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa? Ya, ada infonya sakit ya? Ya, terima kasih ya. Dipersiapkan juga alat tulisnya. Ya, sudah? Fokus ya. Siap fokus? Ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Silakan berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas tentang materi singkatan dan akronim ya. Singkatan dan akronim. Tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan dalam pembelajaran hari ini kalian yang pertama mampu memahami apa itu singkatan dan apa itu akronim. Yang kedua, kalian diharapkan dapat membedakan apa itu singkatan dan apa itu akronim. Ya, supaya lebih semangat lagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih ya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan bertanya dulu tentang singkatan dan akronim. Barangkali sudah ada yang tahu ya. Bapak ingin bertanya, apakah ada yang pernah mendengar kata DRL? Apa kepanjangannya DRL? Apa Pak? Dan lain-lain. Ya, berikan tepuk tangan. Sekali lagi ya. Apa
ya, di buku-buku atau di teks-teks bacaan sekolah. Ya. Baik ya. Kita buka dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Hari ini silakan lihat ke papan tulis semua ya, lihat ke layar semua, silakan. Ya, boleh neng digeser dulu boleh ya, kalau sini dimiringin dulu kursinya boleh. Ya. Yang pertama ya, singkatan adalah hasil gabungan ya, hasil ringkasan dari gabungan huruf awal ya. Sedangkan akronim adalah hasil ringkasan dari huruf atau suku kata yang membentuk kata baru yang terdengar wajar. Nah, contohnya, tahu Raden Ajeng Kartini? Tahu. Ya, adalah salah satu pahlawan. Nah, ini salah satu RA itu adalah contoh dari singkatan. Ya. Kemudian SE ini adalah salah satu contoh singkatan dari gelar sarjana ekonomi. Ya. Kemudian sekarang akronim ya. Akronim tadi apa? Gabungan, hasil ringkasan dari gabungan huruf atau suku kata yang membentuk kata baru yang terdengar wajar. Contohnya ya, bin ya. Bin ada suku katanya enggak? Ada. Bin tidak dibaca BIN, tapi bin dibacanya bin ya. Badan Intelijen Negara. Kemudian PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Tidak dibaca PASI, tapi dibaca PASI ya. Baik, kita lanjut ya. Siap? Ya. Selanjutnya kita akan bermain ya, game mencari harta karun tentang singkatan dan akronim. Kita lihat dulu openingnya ya. Nah, ini startnya dari SpongeBob. Kita lihat, ada SpongeBob? Ada. Nah, startnya dari Puskesmas. Kira-kira menurut kalian, Puskesmas singkatan apa akronim? Akronim. Karena ada suku kata. Ya, bisa dibaca. Ya, kepanjangan dari apa Puskesmas? Coba cari di sini. Pusat Kesehatan Masyarakat. Ya, betul ya. Kita lihat, betul tidak? Ya, benar tidak? Benar. Ya, benar ya. Kemudian yang kedua, NKRI. NKRI singkatan apa akronim? Singkatan. Ya, singkatan. Kira-kira apa kepanjangannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita lihat. Betul? Ya, sekarang yang ketiga, Bapak minta dijawab sama Bibi. Bibi, dari singkatan apa akronim? Singkatan. Singkatan apa akronim? Akronim. Ya, akronim. Ya, kepanjangan apa akronim? Dari? Dalam jaringan. Ya, betul ya. Tepuk tangan. Kita lihat dulu.
demonstrasi ya, demonstrasi game, kartu, singkatan dan akronim. Ya, ini sudah ada kartunya. Ya. Bapak tempel dulu tabelnya di sini ya. Nah, ini tabelnya di sini. Di sini ada singkatan, ada juga akronim. Nah, nanti kalian yang Bapak tunjuk nanti tolong ke depan tempelkan kira-kira misalkan ini nih RS ada di mana? Di singkatan apa di akronim. Siap? Ya, yang pertama silakan Apipa tempelkan ya. Ini dibuka dulu, biar Bapak aja yang buka ya. Nah, siapa nih? Tempelkan RS di mana? Singkatan ya, sok duduk dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kemudian baik, bisa dilanjut? Ya, sekarang kalian tadi sadar tidak? Ya, secara tidak sadar kalian itu tadi sudah belajar coding dan KA. Ya, kemarin kalian sudah nulis ya, masih ingat coding itu apa coding? Koding adalah proses menulis instruksi untuk komputer menggunakan bahasa pemrograman sehingga komputer bisa menjalankan tugas tertentu. Ya, betul ya. Coding itu adalah proses menulis instruksi. Instruksi itu apa? Instruksi itu adalah perintah. Jadi si komputer itu sama manusia itu diberi perintah ya, menggunakan bahasa pemrograman. Pemrograman itu ya kode-kode ya. Nanti di situ ya komputer bisa menjalankan tugas tertentu ya. Kemudian kecerdasan buatan atau AI apa? Kecerdasan buatan? Cabang ilmu komputer. Ya. Jadi kalau kecerdasan buatan itu ya, dia diberi perintah, diberi tugas-tugas ya, yang nanti si tugas-tugas itu sama si AI itu ya akan dijadikan pengalaman ya. Contohnya ya, tahu game ular tangga? Tahu ya, dalam game ular tangga ya, itu kan kalau kita keluarin dadunya 3 berarti berjalannya berapa langkah? 3. Kalau dadunya 6 nih ya, berarti berjalan berapa langkah? 6. Ya, berjalan 6 langkah ya. Tahu ChatGPT? Tahu ya, ChatGPT ya pintar tidak? Pintar ya. Kenapa bisa pintar? Karena dia sudah dikasih program data-data ya. Jadi si ChatGPT itu ya sama si produsennya ya diberi arahan, diberi perintah ya, diberi data. Kalau misalkan Radit ya, Radit masuk ke aplikasi ChatGPT misalkan ya, Radit memberikan perintah kepada ChatGPT ya, sebutkan kecamatan yang ada di Karawang ya, pasti si ChatGPT itu tahu ya
kecamatan yang ada di Karawang itu ya Purwasari, Tirtamulya dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada in, ya dalam kemarin kita sudah bahas ya. Dalam coding dan K itu ada proses, ada in itu masukin data ya. Ada proses, ada output, ada input, ada proses, ada output ya. Kita ingetin lagi ya yang kemarin ya. Kalau input itu ya masukkan. Jadi si ChatGPT itu dikasih dulu data ya. Pokoknya kalau ada orang nanya ini, kamu jawabnya ini ya. Setelah itu ya si ChatGPT itu kan sudah dikasih data nih. Nanti ada proses ya. Di proses itu ya si ChatGPT membaca perintah tadi si Radit ya dalam pencarian tadi. Ya, dicari-cari datanya di dalam program data itu ya keluarlah output ya. Output itu adalah hasilnya ya. Ya, ini masuk diproses keluar hasilnya. Ya, hasilnya apa tadi? Kecamatan yang ada di Karawang contohnya Purwasari, Tirtamulya ya, dan Lagasari ya dan lain sebagainya ya. Kemarin juga kita sudah belajar dalam coding itu adalah berpikir secara komputasional. Berpikir secara sistematis, terstruktur ya, tersusun seperti komputer. Ya, langkah-langkahnya apa dulu nih ya? Kalau misalkan kita mau bikin kopi ya, pasti yang disiapkan apa? Gelasnya dulu. Ya, kemudian apa? Ya, tuangkan kopinya. Ya, terus dikasih air panas, terus diaduk, kemudian dihidangkan. Ya, ini juga tadi ya, secara tidak langsung kalian juga belajar berpikir secara komputasional seperti komputer ya. Dengan salah satu metode yang kemarinnya ya. Yang kemarin itu metodenya itu kan ada 4 ya. Di sini itu termasuk metode pengenalan pola ya. Contohnya ini kan rumah sakit. Polanya apa tadi kalau singkatan pengertiannya apa? Kalau singkatan itu pengertiannya apa tadi? Hasil ringkasan dari huruf awal ya. Nah, nanti si komputer juga sama ya. Si ChatGPT juga sama dikasih perintah ya. Kalau singkatan itu adalah huruf awal dari kata tertentu ya. Nah, ini yang dipakai apa polanya? Huruf awal, R dan S. Maka jadilah RS. Nah, ini ada polanya ternyata ya, huruf awal. Sekolah menengah atas. Polanya tadi apa? Kalau singkatan itu huruf awal. Huruf awal dari sekolah apa? S. Huruf awal dari menengah? M. Huruf awal dari atas? A. Jadi singkatan dari sekolah menengah atas adalah SMA. Paham? Ya, jadi secara tidak langsung kalian sudah belajar coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Kemudian di sini ada akronim juga, ya. Akronim itu apa tadi? Hasil ringkasan dari gabungan suku kata yang membentuk kata baru, ya. Jadi diambil suku katanya, ya. Biasanya diambil dari suku kata yang paling depan. Ya, contoh Jawa Barat. Ya, tadi perintahnya apa? Ya, Bapak memberi perintah nih ke kalian, ya. Bapak memberi masukan ke kalian proses, nanti hasilnya jadi apa ini? Ya, Jawa Barat, ini bisa
adalah jabar. Kemudian ya daring. Daring itu adalah dalam jaringan. Nah, ini polanya dalam coding ada polanya ya. Polanya apa? Suku kata yang suku kata. Kalau ini ngambil dari suku kata yang pertama ya daring berarti dari dak ya. Selanjutnya dari tengah ya, daring ya. Jadi daring. Kalau Jawa Timur ya diambil dari Jawanya diambil ja, timurnya diambil ti. Jadi Jatim ya. Sampai sini paham? Paham ya. Jadi secara tidak langsung kalian itu belajar pengenalan pola seperti proses-proses atau langkah-langkah yang dilakukan oleh komputer ya, dan kecerdasan artifisial ya, seperti AI ya. Ada yang pernah buka ChatGPT? Ada? Pernah ya? Pasti pernah. Tahu tapi tahu ya. Kalau kita ketikkan apa, nanti keluar apa yang kita cari ya. Paham ya. Kemudian dari sini ya kita bisa lihat polanya ya. Tadi kita ulang lagi sedikit ya. Polanya rumah sakit diambil R-nya, sakit diambil S-nya. Barangkali ada yang belum paham. Paham semua? Paham. Maulida paham? Paham. Ya. Caca paham? Paham. Nah, jadi kita juga harus berpikir secara komputasional, seperti komputer harus ada langkah-langkahnya ya. Kalau kita belajar setiap hari ya, pasti di setiap materi itu yang kita temukan dalam bab baru, misalkan dalam pelajaran baru, pasti yang ditemukan apanya dulu? Pengertiannya dulu. Habis pengertiannya mungkin nanti ciri-cirinya, bagian-bagiannya, manfaatnya ya, dan lain sebagainya. Paham ya. Baik, selanjutnya ya kita akan mengerjakan ya LKPD, lomba kerja peserta didik. Ya, silakan. Ini kerja kelompok ya. Silakan diisi bareng-bareng ya. Bisa ya? Siap? Ya, silakan ya. Diisi ya. Nanti Bapak jelasin dulu ya. Instruksinya, perintahnya seperti apa. Ya. Silakan dilihat dulu ya. Jadi siap ya. Yang pertama, latihan 1 lihat ya. Instruksinya di situ adalah yang setelah latihan 1. Carilah kepanjangan dari singkatan berikut ini. Nah, nanti ditulis 1 sampai 5 ya. Sampai 10 berarti ya. Kalau yang 6 sampai 10 adalah akron. Ya, silakan nanti ya. Ditulis kepanjangannya seperti apa. Silakan dikerjakan ya. Yang kedua, silakan diisi ringkasannya ya. Contoh nomor 1 dan sebagainya itu kalau diringkas, kalau dipendekkan jadi DSB ya. Nah, nanti termasuk apa nih? Singkatan apa akronim DSB? Silakan dikerjakan ya.
Coba, Bapak ingin tanya dulu ya. Bapak ingin tanya. Coba, siapa yang bisa jawab pengertian dari singkatan? Ya, Bibi, apa Bi? Pengertian? Singkatan adalah hasil ringkasan dari gabungan huruf awal. Ya, betul ya. Tepuk tangan. Ya, gabungan dari huruf awal. Sekarang Bapak juga ingin bertanya tentang pengertian dari akronim. Jihan, apa akronim? Ya. Akronim adalah hasil ringkasan dari gabungan huruf atau suku kata yang membentuk kata baru terkenal wajar. Iya, tepuk tangan. Nah, jadi yang paling membedakan, ya tadi di tujuan pembelajarannya kita diharapkan bisa membedakan singkatan dan akronim. Ya. Yang paling membedakan adalah kalau singkatan itu ya tidak memiliki suku kata saat dibaca. Tapi kalau akronim, kalau dibaca itu memiliki suku kata. Ya. Kemudian siapa yang bisa memberi contoh singkatan dan akronim? Angkat tangan. Ya, Elis, contoh singkatan apa? SD. SD kepanjangan dari apa? Sekolah dasar. Satu lagi akronim. Contohnya Jatim. Kepanjangan dari apa? Jawa Timur. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah pintar-pintar ya, sudah hafal semua. Ya, sudah paham semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya, sudah paham semua insya Allah ya. Ya, ucapkan alhamdulillah. Ya, baik. Nanti ya minggu depan kita insya Allah akan belajar materi selanjutnya ya. Tapi jangan lupa nanti di rumah dihafalkan kembali supaya tidak lupa ya. Silahkan sekarang kita akan pulang ya. Habibi, sebelum itu ya dalam pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulannya tadi kata Habibi sudah singkatan apa, kata Jihan akronim apa, Elis memberi contoh singkatan dan akronim ya. Sekarang Habibi boleh dipimpin doa untuk pulang ya, silakan.